Oke, kita balik lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah proyek yang, ambisius banget, yang tujuannya adalah ngebentuk ulang identitas digital kita. Namanya Interlink. Yuk, kita langsung bahas aja. Coba deh, pernah nggak sih waktu lagi online kamu kepikiran, ini gue lagi ngobrol sama orang beneran atau bukan ya? Dengan makin banyaknya bot, akun palsu, dan AI yang makin pinter, pertanyaan ini tuh jadi relevan banget setiap hari. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Internet kita sekarang ini lagi ngalamin krisis identitas yang serius. Ini bukan cuma soal email spam loh, tapi udah merembet ke ulasan produk palsu, manipulasi opini publik, sampai hilangnya rasa percaya kita pas berinteraksi di dunia maya. Ancaman paling gedenya itu namanya serangan siber. Gampangnya gini deh, ini tuh kondisi di mana satu orang jahat bisa pura-pura jadi ribuan orang. Akun-akun palsu ini bisa dipakai buat ngerusak voting online, manipulasi rating, atau nyebarin berita bohong secara besar-besaran. Bahaya banget kan? Nah, dari masalah segede itu, muncul sebuah solusi yang bisa dibilang radikal. Yuk kita kenalan sama Interlink dan lihat gimana mereka mencoba membangun sesuatu yang benar-benar beda. Ini dia, Interlink. Visi misinya itu jelas banget dan kuat, membangun jaringan global yang isinya manusia beneran, bukan akun anonim atau bot. Jadi, fokus utamanya itu ya ini, Interlink mau menciptakan sebuah fondasi digital di mana kita semua bisa membuktikan kalau kita itu manusia sekali untuk selamanya. Pastinya pertanyaan gedenya kan, gimana caranya? Oke, ayo kita bedah teknologinya. Jadi intinya tuh gini, gimana caranya sebuah sistem digital bisa tahu dengan pasti kalau kamu itu satu-satunya individu yang unik dan hidup tanpa perlu ngandelin nama atau password? Prosesnya dibikin simple banget, cuma 3 langkah aja. Pertama, wajah kamu di-scan secara biometrik. Kedua, ada tes keaktifan buat mastiin kamu itu orang beneran, bukan cuma foto. Kalau berhasil, kamu jadi human node, satu individu unik di dalam jaringan. Sistem ini tuh dibangun di atas prinsip-prinsip inti yang keren. Satu orang cuma bisa jadi satu node, jadi serangan siber bisa langsung diatasi. Terus, identitasnya terdesentralisasi, artinya kamu yang pegang kendali penuh, bukan perusahaan. Ini juga bikin kamu bisa bangun reputasi on-chain, reputasi yang tercatat permanen dan transparan berdasarkan kontribusi baik kamu di jaringan. Oke, jadi kita udah terverifikasi nih sebagai manusia. Terus apa? Nah, sekarang kita lihat apa aja yang bisa kita lakuin di dalam ekosistem ini. Ini benar-benar perubahan yang fundamental banget loh. Kita pindah dari jaringan terpusat yang gampang disusupi, di mana data kita jadi barang dagangan, ke model baru yang isinya manusia beneran, diatur sama komunitasnya sendiri, dan dirancang buat melindungi privasi kita. Nah, jaringan manusia yang udah terverifikasi ini jadi landasan buat macem-macem hal keren, mulai dari aplikasi mini, platform sosial dan game yang adil, sampai transaksi keuangan yang aman dan partisipasi langsung buat ngatur jaringan itu sendiri. Semuanya bisa terjadi karena tiap pesertanya adalah manusia yang sudah terverifikasi. Dan semua ini digerakkan oleh token yang namanya $ITLG. Anggap aja ini bensinnya ekosistem ini. Kamu nggak beli, tapi kamu dapetin dengan cara berpartisipasi. Misalnya ikut ngatur jaringan atau bikin aplikasi. Ini mendorong semua orang buat terlibat secara positif dan bikin jaringannya makin kuat. Tentu aja, ide segede ini butuh visi yang lebih gede lagi kan? Coba kita lihat seberapa ambisius Interlink buat masa depan. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep esensi dari semua ini. Tujuannya bukan cuma bikin aplikasi baru, tapi membangun infrastruktur dasar yang baru buat internet yang lebih adil dan lebih manusiawi. Visi segila ini jelas nggak mungkin nggak dilirikkan, dukungan dari investor gede, bahkan ada laporan investasi dari raksasa kayak Google, nunjukin kalau ini bukan lagi sekedar ide. Ini udah jadi jembatan menuju masa depan internet yang lagi dibangun. Dan ini dia, target utamanya, 1 miliar. Bayangin, 1 miliar manusia terverifikasi masuk ke ekosistem Web3. Artinya, internet yang lebih terbuka, di mana kita sebagai pengguna punya kontrol lebih besar atas data dan identitas kita sendiri. Tapi ini bukan soal jumlah doang, ini soal kegunaan di dunia nyata. Tujuannya adalah supaya token $ITLG bisa dipakai di 10.000 lokasi pembayaran fisik di seluruh dunia. Jadi, ngehubungi dunia digital sama dunia nyata. Nggak berhenti di situ, visinya lanjut ke adopsi perusahaan. Target jangka panjangnya, lebih dari 1.000 perusahaan diharapkan bakal menggunakan ITLG. Ini nandain kalau token ini udah terintegrasi ke dalam ekonomi global. Ujung-ujungnya, ini semua soal bikin standar baru. Tujuannya adalah jadi infrastruktur identitas global yang didukung sama teknologi pengenalan wajah kelas dunia yang diakui secara internasional.
Nah, dari semua ini, kita sampai di satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungin. Buat membangun internet yang benar-benar bisa kita percaya, di mana kita tahu siapa lawan bicara kita, apakah kuncinya ada di identitas biometri kita? Coba deh pikirin.